Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Kalau aku sendiri, aku selalu dengerin kata hati. Kata hati nggak selalu benar saat itu. Pokoknya kadang kata hati itu suka aneh gitu. Tapi aku ikuti terus. Benarnya pada saat 2 tahun lagi aku lihat ke belakang, oh iya ternyata benar. Kalau ini nggak terjadi nggak akan ada ini. Kalau ini nggak terjadi akan ada ini. Jadi suara hati kadang bagi kepala itu suka aneh, suka beda. Tapi kalau kamu ikuti, setahun 2 tahun kemudian lihat ke belakang baru ketahuan polanya. Oh ternyata kata hati bisa ngeramal masa depan. Buktinya kalau kita ikutin intuisi dia bawa kita ke sini. Kalau ke sini kita nggak dituntun sama kata hati, kita nggak bisa ke sini. Kamu kuliah sambil kerja, masih kuliah. Apakah kata hati kamu berkata bahwa kuliah itu tidak baik, mendingan jadi pengusaha daripada kerja? Yang kuliah itu nggak masuk akal? Gitu. Jadi menurut kamu kuliah itu baik untuk menambah ilmu, tapi tidak menjamin kehidupan kamu. Yakin? Nah, kata hati aku dulu, ngapain kuliah? Ngapain kerja? Pengusaha. Nah, pada saat kata hati ngomong gitu, kepala langsung takut. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau misalnya nggak punya ijazah gimana? Jawaban aku cuma satu, bodoh amat. Terus aku keluar kuliah, kerja, kenalan sama investor, bikin perusahaan, 22 tahun bikin perusahaan. Belum setahun bangkrut. 3 kali ikutin kata hati tuh. Tapi kalau 3 kali nggak bangkrut, kita nggak akan di sini sekarang. Itu nggak akan ketemu sama. Jadi intinya berhenti kuliah. Intinya berhenti kuliah. Oke, begini. Hati adalah petunjuk untuk menentukan arah tujuan. Contohnya gini, hati bilang ke Bandung. Kita tahu tujuannya ke Bandung. Nah, caranya ke Bandung, mau naik mobil, mau naik bis, mau naik kereta, pakai pikiran kita. Pikiran kita adalah sarana untuk gimana caranya sampai ke tujuan yang diarahkan sama hati. Gitu, jelas nggak? Kalau kita pakai otak kita atau pikiran kita untuk nentuin tujuan, itu akan jadi tujuan yang kita pikirin di masa lalu gitu. Jadi misalnya di masa lalu kita disakiti, kerekam di kepala kita. Misalnya yang menyakiti kamu, misalnya sakit hati sama cewek, alisnya satu atau masuk, ya ciri-cirinya alisnya satu lah gitu. Nyambung gitu ya. Kerekam di kepala kamu, cewek yang alisnya satu, semua cewek yang alisnya satu itu brengsek. Itu kerekam, karena kamu sudah punya pengalaman di masa lalu. Begitu kamu ketemu cewek yang alisnya satu, kamu udah langsung asumsi bahwa dia itu buruk, jelek, dan bla bla bla. Itu kalau pakai pikiran. Jelas nggak maksudnya? Kalau pakai hati, mau alisnya satu, kayak mau begini, kayak mau begitu, kayak kita nggak pernah tahu. Tapi hati kita tuh bisa meramal masa depan. Karena kekuatan itu tinggal di luar dimensi ruang dan waktu. Itu saintifik banget sih omongannya. Tapi ya begitulah singkatnya. Jadi gunakan hati untuk menentukan arah tujuan. Caranya ke sana pakai pikiran kamu. Pada saat kamu nggak tahu caranya, pikiran nggak tahu caranya, lepasin aja, nanti dikasih tahu lagi caranya. Gitu. Oke, jelas? Begini, pikiran atau ego, ya, pikiran atau ego ya. Entah itu pikiran, entah itu ego lah. Salah satu bisa menyamar seakan-akan itu suara hati. Yang aku lihat ya, yang aku dengar, sebenarnya itu yang ngomong ego kamu deh, kalau nggak salah ya. Ego kamu bilang dia cantik, dia punya karakteristik yang aku mau. Oh my god, aku suka. Ini cantik nih, kalau dibawa ke orang-orang, mereka bilang, wah bro, cewek lu cantik banget. Keren juga nih. Tapi dia nggak respect. Benar nggak? Jadi ego menyamar jadi kata hati. Karena nggak mungkin kamu bisa suka sama orang yang nggak respect sama kamu. Yang bisa bikin kamu suka sama dia walaupun dia nggak respect kecantikannya.
Dan ego kamu bilang kalau kamu bawa cewek cantik, dapat validasi dari orang-orang. Dan aku suka. Suka adalah emosi. Suara hati sama dengan emosi, belum tentu. Gitu. Jadi ego sama hati beda ya? Ego sama hati beda, tapi dia bisa menyamar. Pikiran kita bisa menyamar, karena gini, bentuknya suara hati itu kan kita sebut juga dengan intuisi. Bentuknya adalah emosi, perasaan. Nah, tapi perasaan itu sendiri triggernya banyak. Pikiran bisa. Kita mikirin sesuatu yang seksi-seksi, tahu-tahu perasaan kita merasa horny gitu misalnya. Perasaan kan bentuknya. Ya kan? Ego juga bisa, perasaan. Jadi pastikan dulu trigger perasaan itu apa? Apakah intuisi atau suara hati? Ego, pikiran, atau apa gitu. Yang aku dengar dari kamu itu tadi ego. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam setelah inilah ya. Tapi jelas ya. Yes. Oke. Pada saat kamu mengikuti suara hati, situasi belum tentu berubah sesuai keinginan kamu. Kamu ikuti kata hati kadang dibawa ke jalan yang sempit, jalan yang rusak, jalan yang hancur, jalan yang kamu gak inginin. Kadang kamu ikuti kata hati, kamu dapat apa yang kamu gak inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tapi keinginan kamu adalah produk dari kepala. Saya pengen ini, saya nggak pengen ini. Itu produk dari kepala doang. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi siapa? Ekspektasi kamu. Tapi ekspektasi dia beda sama ekspektasi kamu. Walaupun ada dorongan yang kuat. Ya ikuti dorongannya. Persetan kondisinya. Kamu harus sabar. Karena kamu dibawa ke jalan sempit dulu. Kadang dibawa ke satu titik yang hancur-hancuran. Kayak saya tuh contohnya bikin perusahaan IT hancur 3 kali, punya utang segala macam. Tapi saya ikutin kata hati, gitu. Sampai titik dimana saya pasrah, udah deh terserah deh, baru terjadi terjadi. Tapi dorongan lain seperti itu akan ada lagi atau? Pasti akan ada terus. Kadang kita dibawa dulu, dihancur-hancurin dulu untuk dibentuk. Gitu. Jadi apapun yang terjadi nggak usah dipertanyakan. Yang harus dipertanyakan kita ikutin ini apa enggak. Situasi di depan ini cuma ya nggak lama kok. Gitu. Kita mau sakit, mau bahagia juga nggak lama. Ya, malah kadang lamaan sakit daripada bahagia. Tapi sakit itu sendiri akan hilang, nggak akan bertahan lama juga. Jadi ya udah ikutin aja. Mau dibawa kemana nih? Nggak usah tanya, ikutin aja. Karena kalau kita tanya-tanya, kita jadi ragu. Pada saat kita ragu, kita berhenti. Pada saat kita berhenti, lebih hancur lagi. Jadi ikutin aja sampai nggak sanggup. Ya udah lepasin, terserah deh apapun yang terjadi. Pokoknya saya sudah melakukan tugas saya, ikutin kata hati. Sekarang tugasnya yang maha kuasa yang ya, let me work, biarkan dia ikut. Apakah kata hati selalu benar gitu kan? Benar atau salah itu relatif sama program kita. Kalau di Indonesia kita telanjang tengah jalan, salah kan? Kalau di Belanda telanjang di tengah taman nggak salah, normal. Jadi di mana tempatnya, programnya beda-beda, salah benar tergantung tradisi, lingkungan, agama, gitu loh. Ya. Jadi benar atau salah itu cuma persepsi kita. Yang jelas kalau kita ikutin kata hati, kita masih bahagia. Itu aja. Nggak usah mikirin ini benar, ini salah atau gimana. Kecuali di luar etika. Misalnya ada orang kita bacok, kita bunuh. Nah itu sih udah pasti salah karena di luar etika. Dan andaikan ada suara hati bilang bacok orang, itu bukan suara hati. Itu insting membunuh yang keluar dalam bentuk emosi. By the way, kata hati juga bentuknya emosi, bentuknya perasaan. Tapi perasaan ini sumbernya apa? Karena rasa itu dipengaruhi oleh beberapa sumber. Ada insting atau naluri, ada intuisi, ada logika. Kalau pikiran atau logika juga bisa mempengaruhi perasaan. Contohnya, kalau kita diputusin, kita mikirnya, ini pasti karena gue cukup, langsung sakit hati. Tapi kalau kita diputusin, kita mikirnya, bagus, ada kesempatan untuk cewek yang lebih cakep dan mau tulisan untuk bisa sama gue, kita bahagia. Simply seperti itu. Nah, what? Serang? Kamu ikutin kata hati,
mencintai seseorang bukan berarti kamu selamanya sama dia loh. Dia bisa jadi transisi. Kamu bisa jadi transisinya dia. Mungkin kamu jadi sama dia, ikutin kata hati, dia ikutin kata hati, kamu jadi tiba-tiba putus menyakitkan. Tapi ada pelajaran yang dipetik dari kejadian kamu berdua. Kamu gak akan bisa punya karakter yang kuat kalau kamu gak mengalami dulu putus sama dia. Jadi kamu dibawa ke satu titik di mana di situ ada pelajaran. Bisa juga kamu jadi selamanya, bisa juga enggak. Tapi yang jelas pada saat kamu ikutin kata hati, itu adalah sesuatu untuk membentuk karakter kamu. Bisa jadi seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana sih kita bisa membedakan itu merupakan suara hati atau suara kepala? Suara hati itu tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Iya. Kalau suara kepala itu biasanya spontan, suara hati datang, suara kepala bilang, tunggu dulu, kalau gini gimana? Nah, itu suara kepala. Suara kepala biasanya timbul dalam bentuk keraguan. Misalnya mau gini, tunggu dulu, kalau gini gimana? Nah, itu suara kepala. Interupsi. Misalkan di Jakarta ini kan banyak sekali di lampu merah misalkan. Ketika lampu sudah merah, itu kita tetap pengen jalan. Apakah itu suara hati atau suara apa? Ya. Itu kebelet kencing. Gini, aku perjelas ya. Suara hati itu adalah intuisi. Intuisi itu bimbingan atau tuntunan yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui perasaan kamu. Nah, perasaan ini banyak sumbernya. Ada intuisi, ada dari emosi dari insting kamu. Nah, kalau lampu merah pengen terobos itu insting pengen cepet-cepet. Cepet-cepet ngapain? Mau kencing. Jelas? Ya. Tapi ada kalanya udah lampu merah, intuisi yang main suruh maju terus, ada juga. Kadang kamu maju terus ternyata ada tubrukan, kamu selamat, bisa juga. Gitu. Kamu harus bisa bedain. Nah, bedainnya gimana? Mungkin nanti kita bahas lain. Berarti kalau suara hati itu nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan, feeling so strong. Dan biasanya bukan dari insting. Insting itu kan ego yang kesel, yang marah, yang main buru-buru, yang main pukul orang. Nah, itu insting. Jadi dia buat mendapatkan intuisi atau suara hati, kita salah satunya adalah mendapatkan ngetis dulu gitu ya. Ya, dengan meditasi kita bisa mendengar suara intuisi lebih keras, suaranya lebih terdengar dibandingkan kita awake, bangun. Karena kalau pada saat kita meditasi, gelombang otak kita kan ada alfa, delta, theta. Nah, kalau kita gelombang otaknya di alfa, biasanya intuisi lebih keras terdengar. Kalau kita sekarang lagi ngomong ini di beta, awake. Nah, kalau tidur juga gini, kalau kita tidur kita nama ininya delta, nama brainwave atau gelombang otaknya delta. Pas kita tidur setengah-setengah bangun itu di alpha. Makanya pas kalian tidur setengah-setengah bangun, coba deh tanya sesuatu ke diri kalian sendiri. Wah, langsung jenius otaknya bisa ngasih ide. Itu juga bisa jadi satu teknik tuh. Tidur nih, pas udah mau bangun, tahu kan? Pas kayaknya dua dunia, alam mimpi sama alam sekarang tuh mulai kerasa gitu, mulai overlap. Nah, di situ kalian bisa dialog sama diri kalian sendiri, tanya-tanyain aja tentang segala macam. Ntar dapat ide-ide bagus, karena gelombangnya masih di alpha. Oke, sip. Kalau kalian punya hubungan dengan seseorang, hubungan di sini bukan punya status atau pacaran atau apa ya, hubungan aja gitu. Kalian dekat sama seseorang karena cinta. Kalian dipertemukan, punya hubungan, dan jika hubungannya itu gagal, break, itu bukan cintanya yang salah. Itu memang harus terjadi. Karena cinta membawa kalian ke satu titik, dan siapapun yang digunakan, tanda kutip digunakan untuk membawa kalian ke titik itu, kalian udah sampai di titik itu, udah selesai, ya sudah, bubar. Tapi harus ada seseorang yang bawa kalian ke titik itu. Gitu. Jelas nggak? Jadi cinta membawa kalian untuk punya hubungan sama seseorang. Pada saat hubungan tersebut sudah gagal atau putus, cintanya nggak salah. Dia memang membawa kalian ke satu titik supaya kalian belajar sesuatu. Kalian dipersiapkan untuk sesuatu. Waktu kuliah, saya cinta sama cewek. Cinta nggak pakai lama.
telepon, ngobrol, jalan sekali, tembak, jadi. Kan biasa kan orang, oh ntar nih cewek gini, cantik gitu, segala macam deh. Ntar dia mau jadi pacar aku, ntar kalau gini gue kan gembel, gue harus gimana, gini-gini. Ntar dia mau, dia kan high class. Nggak pakai mikir, cinta suka, di-spray suka, tembak jadi. Seneng dong, deket banget, wah ini cewek udah paling cantik deh. Kayaknya gue nikah deh sama dia. Terima kasih cinta kan gitu. Jalan-jalan 6 bulan, ternyata dia selingkuh sama yang lebih kaya. Ketahuan, pada saat ketemu janji jam 6 datang jam 9 pakai make up cantik banget. Kamu datangnya telat tapi kok cantik ya, berarti kamu ke salon dulu dong buat aku. Iya, aku dandan buat kamu, padahal sebelumnya dia jalan sama orang lain, dia dandannya buat orang lain, buat saya nggak pernah dandan gitu. Udah bla 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 bla, putus, stres, depresi, bener nggak? Pada saat itu saya bisa nyalain cinta loh, ini cinta bullshit, gue jadi homo aja atau apalah. Tapi pada saat itu saya nggak nyalain cinta, ini pasti ada sesuatu di sini. Sakit hati dong, stres dong. Pada saat sakit hati, stres lagi ujian. Pas lagi ujian, jawabannya A semua. Zaman dulu orang-orang masih gondrong kan, gondrong segini tuh. Terus akhirnya Spike baru ngetrend. Akhirnya saya potong Spike ketinggian, rambutnya kayak sapu ijuk. Kalau Street Fighter itu namanya Guile. Stres, depresi, makan Paramex, minumnya sama Coca-Cola, ancur-ancur itu perut. Ujian kacau-kacauan, stres, nggak bisa tidur. Terus hati bilang gini, nggak tahu hati, nggak tahu ego, nggak tahu apa, pokoknya bilang gini, wah gue harus lebih kaya dari itu orang, dari cowok itu. Nggak peduli, karena gue benci sama kuliah kan gitu. I hate college. Berhenti kuliah. At that moment, gak bakal mikir, udahlah ngapain sih kuliah berhenti. Orang tua marah-marah, oh jangan cuti aja, bla 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 bla. Terus mengundang 10 orang berbeda untuk mempersuasi saya untuk, kamu kuliah ya, jangan berhenti ya. Ingat loh, dulu om kayak gini, tapi om tetap kuliah. Tapi hati saya berkata beda, berhenti. Dapat pekerjaan pada saat itu, gajinya lebih besar dari fresh graduate. Kerja 1 tahun, kenal sama investornya, bikin perusahaan, punya perusahaan, jalan 6 bulan bangkrut. Punya utang 20 juta zaman dulu, itu banyak banget. Kartu kredit 4 bro. Nggak punya teman, nggak punya apa-apa, stres, depresi, bangun lagi, bikin perusahaan 3 kali, bangkrut. Padahal saya melakukan apa yang saya cintai, yaitu bikin perusahaan gitu, IT. Terus gagal terus, akhirnya stres, depresi, main musik gagal melulu, dapat duit cuma buat rekamannya nggak jadi. Depresi, mikir loh, padahal saya udah mengikuti kata hati, ngikutin cinta, tapi kok gagal melulu, ada apa? Nah, pada saat momen itu saya pikir, Oke, saya main musik gagal mulu. Kenapa ya saya main musik? Oh iya, karena saya pernah galau, pengen bikin musik supaya menghibur orang lain supaya nggak galau. Tapi kalau menghibur orang lain supaya nggak galau, nggak mesti main musik juga dong. Ngapain ya? Bikin e-book Bikin e-book PW, di-download dalam 2 minggu itu udah 30.000 apa berapa gitu, di-download 30.000, 60.000. Akhirnya jadi heboh, pada minta seminar, saya bikin seminar, sampai sekarang. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau nggak ada rantai kejadian yang berawal dari diputusin cewek itu gitu. Jadi kejadian buruk yang terjadi sebenarnya nggak buruk, dia cuma bagian untuk membawa kita ke satu titik terang. Kita sabar-sabar aja, ikutin aja kata hati. Nanti terjadi pencerahan.